Jemaat yang dikasihi Tuhan, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu sesudah Natal kepada saudara-saudari sekalian, khususnya bagi jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Minggu di DPIB Jemaat Immanuel Tarakan. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Retno Wendelina Sihaan Sumaridi, STH. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Pertolongan kepada kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu.
dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mohon melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah firman Tuhan sebagai berita anugerah. Kolose pasal 1 ayat 13 dan ayatnya yang ke-14 menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat Tuhan, berdasarkan firman Tuhan dan sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan sebagai perintah hidup baru. Matius pasal 7 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
berdoa. Ya Tuhan, kami bisa ada di hari Minggu terakhir di tahun 2020. Itu semua adalah anugerah-Mu. Cinta-Mu sungguh kami rasakan. Kasih-Mu lah yang menghantar kami sampai pada hari ini. Dan kami akan selalu mau hidup di dalam tuntunan firman-Mu. Tuhan akan mengajar kami. Berikanlah kami hikmat, berikan kami kerendahan hati. Tuntun kami untuk memahami kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 2 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23 yang mengatakan, kembali ke dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selalu berharap apapun yang terjadi, jemaat Tuhan tetap kuat dalam Tuhan. Sesulit apapun situasi yang kita hadapi, jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Jika Tuhan izinkan untuk kita mengalami saat-saat yang sulit di tengah perjuangan ini, pasti ada maksud Tuhan yang baik dan tentunya ada perlindungan Tuhan. Untuk mencapai tujuan yang baik selalu ada perjuangan, selalu ada tantangan. Jangan cepat menyerah, jangan cepat mundur untuk berjuang, tetap berjuang. Kenapa? Karena firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa perjuangan yang dilakukan dalam ketulusan selalu sampai pada kebenaran dan kebaikan menjadi berkat bagi banyak orang. Allah berkarya di tengah kehidupan manusia, dan di tengah karya Allah menyelamatkan manusia juga ada tantangan. Ketika Tuhan Yesus lahir di tengah dunia ini, tantangan itu sudah dimulai. Bahkan ketika dia menjadi seorang bayi manusia, tantangan itu begitu kuat menghadang. Tapi apakah perjuangan itu berhenti? Tidak. Anak-anak Tuhan yang terlibat dalam karya Allah ini juga memperlihatkan perjuangan yang gigih, yang tidak mudah menyerah sekalipun taruhannya adalah nyawa. Ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, tantangan yang sungguh luar biasa dihadapi adalah pemerintah Herodes. Dia sungguh tidak menginginkan saingan. Dia menganggap bahwa Tuhan Yesus yang dinubuatkan sebagai raja, sebagai Mesias, menjadi saingan bagi dia. Oleh karena itulah Herodes berusaha sedemikian rupa untuk menyingkirkan bayi Yesus. Dan ketika dia merasa diperdayai oleh para majus, Herodes pun menjadi sangat marah, dan dalam kemarahannya dia membunuh anak-anak di bawah 2 tahun. Dan dalam konteks seperti inilah
Tuhan Yesus dibawa oleh Yusuf dan Maria untuk keluar menuju ke Mesir, dan itu pun atas tuntunan dan penyertaan Allah. Dan dalam bacaan kita pada saat ini, hari-hari itu telah berlalu. Yusuf dan Maria kembali diingatkan untuk kembali. Tetapi sebagai manusia, Yusuf merasa takut. Dia telah diingatkan bahwa Herodes telah mati. Oleh karena itu, Yusuf dan Maria diminta untuk kembali. Tetapi Yusuf mendengarkan bahwa anak dari Herodes yang bernama Arkelaus menggantikan ayahnya menjadi raja. Dan saat mendengarkan ini, Yusuf pun menjadi takut untuk kembali. Tetapi Tuhan mengingatkan penyertaannya kepada Yusuf. Sekalipun Yusuf sebagai manusia merasa takut, tetapi saat dia mendengarkan arahan dan perintah Tuhan, Yusuf pun melakukan apa yang Tuhan mau. Sekalipun ada rasa takut, sekalipun ada rasa cemas, kalau itu adalah perintah Tuhan, Yusuf pun melakukannya. Dan oleh karena itulah mereka kembali dan mereka tinggal di sebuah kota bernama Nazaret. Saudara, itulah sepenggal cerita tentang perjalanan Tuhan Yesus dari begitu banyak perjalanan di mana tantangan, cobaan, godaan, rasa sakit dijalaninya. Nah, lewat sekeping perjalanan Tuhan Yesus di masa kecil ini kita bisa belajar. Yang pertama adalah untuk mencapai tujuan yang baik selalu ada tantangan. Untuk mencapai tujuan di dalam kebenaran selalu ada tantangan. Terus berjuang sekalipun tantangan itu membuat kita sangat sakit. Ketika kita melakukan hal-hal yang baik, ketika kita berjuang di tengah kehidupan ini, di tengah pelayanan kita, jangan hanya menerima saat nyaman, tetapi bahkan ketika terluka pun, ketika situasi sangat sulit kita hadapi, ketika suasana tidak bersahabat dalam hidup kita, jangan berhenti untuk melakukan kebenaran dan kebaikan. Karena perjalanan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita pun memperlihatkan hal itu. Ada tantangan yang sangat besar, tetapi bukan berarti perjuangan untuk menjadi berkat bagi banyak orang berhenti. Justru di tengah keadaan yang sulit, iman pengharapan semakin teruji. Justru di tengah keadaan yang sulit, di tengah tantangan cobaan yang sungguh kuat, pelayanan kita, keseriusan kita, ketulusan kita teruji. Jika kita benar-benar tulus dalam Tuhan, maka tidak ada hal yang membuat kita berhenti melakukan hal yang baik. Sekalipun terluka dan kecewa, kita akan terus maju. Saudara-saudara, berjuanglah di dalam Tuhan. Apakah rasa takut dan cemas ini begitu kuat menggoda kita? Jangan berhenti untuk melakukan kebaikan dan kebenaran. Teruslah bersandar kepada Tuhan. Hal yang kedua yang kita pelajari adalah di tengah perjalanan yang tidaklah mudah, selalu ada pertolongan dari Tuhan. Tuhan tahu bagaimana caranya melindungi orang-orang yang taat dan setia kepadanya. Perhatikanlah bahwa ketika di tengah kesulitan, Yusuf selalu menerima perintah Tuhan lewat mimpi. Ini mau menyatakan bahwa perlindungan dan penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti di tengah kehidupan orang-orang yang Dia pakai untuk melakukan pelayanan. Selalu ada cara Tuhan untuk melindungi orang-orang yang setia dan taat kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di tengah kesulitan, di tengah kehidupan yang tidaklah mudah, tetap percaya bahwa Tuhan melindungi kita, bahwa Tuhan menyertai kita. Seberapa banyak hati kecewa, seberapa banyak hati terluka, yakinilah bahwa semakin banyak pula kita akan melihat perlindungan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Hal yang ketiga yang kita pelajari adalah Tuhan sangat tahu bagaimana caranya melindungi orang percaya dan menggagalkan kejahatan yang coba dirancangkan bagi setiap orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menyertai setiap orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Rancangan jahat yang dilakukan, yang dirancangkan oleh orang
yang tidak menginginkan anak Tuhan bertumbuh selalu ada. Bahkan musuh dalam selimut juga ada. Bahkan sahabat yang menjadi musuh juga ada. Bahkan ada orang yang berkata-kata manis tetapi menusuk dari belakang ada. Tapi lewat firman Tuhan pada saat ini, kisah perjalanan Sang Juru Selamat kita mau memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan akan menggagalkan rancangan jahat dari setiap orang yang berlaku jahat kepada orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Hal yang harus kita lakukan adalah tetap taat kepada Tuhan, tetap tulus dalam Tuhan. Katakanlah ya kalau ya, katakan tidak kalau tidak. Berkatalah manis jika itu memang benar menopang dan benar-benar itu adalah hal yang manis. Tetapi katakanlah dengan keras ketika itu salah, nyatakanlah salah dalam kerangka untuk membuat setiap orang bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yakinilah bahwa orang yang taat dan setia kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Orang yang Tuhan layakkan dan izinkan untuk melayani dan menjadi berkat untuk menyatakan kehendak Tuhan, apapun yang terjadi di sekitarnya Tuhan akan menyertai. Sekalipun 1000 orang rebah, tetapi dalam perkenanan Tuhan kita akan tetap tegar kalau Tuhan punya maksud untuk kita berjuang dalam hidup ini. Tetapi yang pasti jangan kalah oleh kejahatan. Berjuanglah sekalipun sangat sakit jalan yang kita lewati. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Selamat menyambut tahun baru. Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai dan menyiapkan berkat di tahun yang baru. Tuhan memberkati jemaat Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersatu. Dalam hidup beriman kadang badai menerjang, saat iman kurma Yesuslah andalanku. Bersama gereja di segala waktu dan tempat, mari kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak kandung Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan, kasih sayang-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Hari-hari, minggu, bulan, di tahun ini Engkau hantar kami sampai kami tiba di hari minggu terakhir di tahun ini. Terima kasih Tuhan. Sungguh memohon kepada-Mu, lindungilah seluruh jemaat-Mu. Berikanlah kekuatan dan kesehatan, jauhkanlah dari mara bahaya. Izinkanlah kami untuk mempunyai hari-hari, tahun-tahun yang banyak, dan biarlah kami terus melayani Engkau di tengah kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Berkatilah seluruh jemaat di mana diantarakan. Ya Tuhan, curahkanlah berkat-Mu di tengah perjalanan kehidupan ini, di tengah cobaan dan godaan, di tengah rintangan, di tengah tantangan, di tengah rasa kecewa, sedih, tangisan, terluka, kegembiraan, kesuksesan, bahkan kegagalan. Tuhan, tetaplah dampingi umat-Mu, tetaplah sertai umat-Mu. Bagi setiap jemaat-Mu yang hari ini beribadah di rumah, Engkau selalu memberikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, memberikan hikmat. Bagi setiap jemaat-Mu yang beribadah di rumah Tuhan, di bait Allah, Tuhan jaga dan lindungilah. Bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini sementara berpergian di darat, di laut, di udara, Tuhan lindungilah. Bagi setiap jemaat-Mu yang saat ini berada di luar kota Tarakan, Tuhan lindungilah mereka, berkatilah mereka, berikanlah sukacita. Hamba memohon kepada-Mu bagi setiap jemaat yang kiranya Tuhan selalu memberikan kepada mereka hari-hari dan tahun-tahun yang banyak, memberikan kekuatan, kesehatan, menjaga jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan berkati. Memohon kepada-Mu bagi para penatua dan diaken yang selalu setia melayani Tuhan, berikanlah kesehatan dan kekuatan Tuhan. Secara khusus penatua dan diaken yang saat ini melayani, kiranya Tuhan memberkati penatua Simon Rante, memberkati penatua Ibu Fransina Mas Kusu, memberkati diaken Ibu Ika. Untuk Ibu Rena Yosung yang boleh melayani bersama Ibu Mariana Henry. Terima kasih untuk Yonatan, di masa mudanya Tuhan pakai dia untuk melayani Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Davis Yahan yang tetap setia melayani, dan terima kasih juga untuk para kostor. Kasih sayang Tuhan menyertai pegawai kantor gereja. Memohon kepada-Mu untuk anak yatim piatu, para janda dan duda yang tetap hidup dalam kekudusan. Tuhan memberkati mereka, setiap orang yang saat ini menderita oleh karena bencana yang mereka hadapi. Tuhan lindungilah mereka. Memohon kepada-Mu untuk saudara-saudara kami, umat-Mu yang ada dalam penjara. Tuhan lindungilah mereka. Ya Tuhan, selalu memohon untuk pemerintah kami. Berkatilah pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok. Beri mereka sehat. TNI dan Polri, Tuhan jaga. Lindungilah mereka bersama seisi rumah mereka. Para dokter dan perawat, mereka yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas, para aparatur sipil negara, Tuhan jagalah dan lindungilah mereka. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya. Hamba memohon kepada-Mu Tuhan untuk pendeta Gloria, kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Kiranya Tuhan selalu memberkati pendeta Gloria, memberikan kesehatan dan kekuatan, menjauhkan dari mara bahaya. Hamba memohon kepada-Mu Tuhan untuk setiap kegiatan yang akan kami lakukan menjelang tahun baru, kiranya Tuhan sertai. Berterima kasih karena kami boleh merayakan Natal dalam ibadah bersama. Kiranya kasih sayang Tuhan selalu nyata dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami, pelindung kami yang ajaib, kami berdoa dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan
dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan pemberian saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 27 Desember 2020. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Immanuel Tarakan mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan selamat hari ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan keluarga yang nama-namanya tertera pada Warta Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Panitia Pembangunan Gedung Konsistori, Guest House, dan Ruang Kelas YPD GPIB diinformasikan kepada warga jemaat yang berkeinginan atau berkenan untuk membantu panitia pembangunan dalam hal material bangunan berupa semen, pasir, batu koral, dapat langsung menghubungi panitia lewat Bapak Reli Hamandas dengan nomor yang tertera dalam Warta Jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih diinformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa atas inisiatif dan bantuan Bapak Jupri Budiman, maka dana hibah dari pemerintah untuk Ucapan terima kasih diinformasikan kepada seluruh warga jemaat bahwa atas inisiatif dan bantuan Bapak Jupri Budiman, maka dana hibah dari pemerintah untuk bantuan pembangunan sebesar 100 juta rupiah telah diterima. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat Immanuel Tarakan mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Demikianlah Warta Jemaat. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, janganlah takut.
Tiga. Jangan menyerah